Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan dan pemahaman umum part 5. Kita langsung ke soal yang pertama. Apa yang harus dikoreksi di kalimat 1 agar menjadi benar? Kalimat 1 kita baca dulu. Kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Maka cara ampuh mengatasi permasalahan narkotika tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, namun membutuhkan peran serta bantuan dan kerjasama dengan semua pihak baik yang bersifat nasional, regional, maupun internasional. Oke, kita sudah baca kalimatnya, tapi di sini harusnya ada tanda koma sebagai unsur pemerincian. Karena katanya pemerincian apa yang maksudnya? Pemerincian nasional, regional, dan internasional. Jadi itu harus ada tanda koma di setiap di setiap katanya. Berarti kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, tanda koma setelah kata semua diganti menjadi tanda titik. Tanda koma setelah kata semua diganti menjadi tanda titik. Kita lihat ini nih. Kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua, koma. Nah ini nih, apakah ini perlu diganti tanda titik? Ini tidak ya, kenapa? Karena tanda koma di sini adalah untuk mengapit dua kalimat yang tidak setara, apalagi diperkuat dengan konjungsi maka. Konjungsi maka ini kan merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya, yaitu musuh kita bersama dan musuh kita semua terkait dengan narkotika. Nah di sini paling tepat adalah tanda koma, bukan tanda titik. Karena kalau kita ambil tanda titik di sini, maka kalimatnya pasti berhenti di sini dong. Sedangkan di sini adalah ada konjungsi maka. Konjungsi maka adalah konjungsi intrakalimat atau mengapit dua kalimat yang tidak setara dalam sebuah kalimat. Jadi tidak boleh tanda titik yang sebelumnya, harusnya tanda koma. Berarti opsi yang A ini salah. Opsi yang B, mengganti huruf pertama kata narkotika, nasional, regional, dan internasional menjadi huruf kecil. Kita lihat. Narkotika, nasional, regional, nah ini nih. Narkotika, nasional, regional, internasional, ini semua harus diubah menjadi menjadi huruf kecil. Kenapa? Karena di huruf ini atau di kata ini tidak perlu kapital. Kenapa? Karena ini tidak menjadi persyaratan kenapa sebuah kalimat itu harus diikuti oleh huruf kapital. Nah, huruf kapital pada awal kalimat itu hanya ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah di awal kata. Contohnya kata kita ini kan di awal kata. Berarti ini harus kapital. Contoh lainnya adalah nama hewan, nama buah, nama kota, itu semuanya harus huruf kapital. Contohnya ini nih, benua Eropa, ini kan nama tempat. Kemudian Italia, Jerman, Swiss, ini semua nama negara. Ini harus huruf kapital. Nah, selain daripada itu, sebenarnya ada sih hal-hal lainnya kenapa sebuah kalimat atau sebuah kata itu harus dimulai dengan huruf kapital. Syarat-syarat lainnya itu kalian bisa cek saja di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia bagian penggunaan huruf dan penulisan kata. Di situ saya sudah jelaskan secara lebih rinci. Kalau saya jelaskan seluruhnya di sini, itu tidak akan muat, yang mana itu hanya akan memperlambat atau memperlama kita membahas soalnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Kalian bisa cek saja, kalian bisa pelajari, kalian bisa pahami di playlist materi UTBK Bahasa Indonesia. Pada intinya, kata narkotika, nasional, regional, dan internasional ini perlu diubah menjadi huruf kecil. Berarti opsi yang B ini kemungkinan jawabannya. Tapi kita simpan dulu, kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang C, mengganti huruf pertama kata narkotika, nasional, regional, dan internasional menjadi huruf kecil dan menjadikan semua huruf miring. Nah, kata mengganti ini memang sudah tepat, tapi yang menjadi salah adalah menjadikan semua huruf miring. Ini tidak perlu miring karena huruf miring itu hanya digunakan yang pertama untuk judul buku seperti Surat Kecil untuk Tuhan. Judul buku Surat Kecil untuk Tuhan itu harus ditulis miring. Kemudian apalagi ya? Kemudian nama ilmiah atau nama Latin atau nama asing itu harus ditulis miring. Nah, ini kan bukan nama asing atau bahasa Indonesia, jadi ini tidak perlu huruf miring. Berarti opsi yang C salah. Opsi yang D, mengganti huruf pertama kata narkotika, nasional, regional, dan internasional menjadi huruf kecil dan menebalkan semua huruf. Nah, kata menggantinya memang ini sudah tepat. Yang menjadi permasalahan adalah menebalkan semua huruf. Ini tidak perlu kita tebalkan. Kenapa? Huruf tebal itu digunakan untuk menulis judul bab atau subbab. Selain daripada itu, maka tidak perlu.
Nah, terkait dengan penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan lain sebagainya juga saya sudah dijelaskan di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia bagian penulisan huruf dan penulisan kata. Kalian bisa cek di situ. Kemudian opsi yang E, ini sudah pasti salah juga ya. Jadi soal nomor 40, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, mengganti huruf pertama kata narkotika, nasional, regional, dan internasional menjadi huruf kecil. Kemudian soal nomor 41, kata lawatan pada kalimat ketiga dapat diganti dengan kata lawatan kalimat ketiga. Mana nih? Misi yang dibawa delegasi BNN RI saat melakukan kunjungannya ke Prancis adalah ingin memperkuat kerjasama yang sudah terjalin erat selama ini dan memperluas bidang kerjasama tersebut ke dalam program P4GN yang dimiliki BNN RI yang meliputi pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN. Mana sih kata lawatan? Katanya kalimat 3, bukan kalimat 3 berarti ya. Oh, kalimat 2 ini nih, maka BNN RI melakukan lawatan diplomasinya. Nah, melakukan lawatan diplomasinya ke negara Prancis. Nah, sebenarnya walaupun kita tidak ketahui apa arti dari kata lawatan ini, tapi kalau sudah kita baca kalimatnya, kita bisa ketahui bahwa, oh, lawatan ini adalah kunjungan diplomasinya ke negara Prancis. Nah, memang dalam KBBI, kata lawatan itu memiliki makna kunjungan ke negara lain. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 43. Kata stakeholders di kalimat 2 dapat diperbaiki menjadi stakeholder kalimat 2. Melihat arti pentingnya kerjasama dengan semua stakeholder di seluruh dunia, jadi kata stakeholder pada kalimat 2 ini bisa diperbaiki dengan dua cara. Yang pertama adalah stakeholders itu ditulis dengan huruf miring. Kemudian yang kedua adalah mengganti kata stakeholder itu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya stakeholder adalah pemangku kepentingan. Jadi bisa ditulis dengan huruf miring atau langsung diganti saja ke bahasa Indonesianya, yaitu pemangku kepentingan. Berarti kita bisa lihat nih opsi-opsinya. Opsi yang A, tidak usah diganti karena sudah benar. Ini tidak ya, karena stakeholder ini penulisannya salah, jadi harus diganti. Opsi yang B, pemangku kepentingan. Nah ini bisa, tapi ini seharusnya spasi ya, pemangku spasi kepentingan. Mungkin ini hanya typo saja ya, tapi kita simpan dulu. Opsi yang B ini bisa. Opsi yang C, stakeholders, karena tidak merupakan kata baku. Yang baku. Stakeholders, ini penulisannya sudah tepat, ditulis miring. Tapi di sini yang menjadi permasalahannya adalah karena tidak merupakan kata yang baku. Stakeholders ini tetap kata baku, hanya saja penulisannya yang salah. Berarti bukan opsi yang C dong. Opsi yang D, stakeholder, karena merupakan kata baku. Ini tidak perlu di underline, tidak perlu digarisbawahi. Berarti bukan opsi yang D. Kemudian opsi yang E, stakeholders. Untuk mempertegas kata tersebut, stakeholder dengan bold atau tebal kata. Ini tidak perlu. Kita tidak perlu menebalkan kata ini karena stakeholder ini bukan kata yang penting. Jadi opsi yang E ini sudah pasti salah. Nah, berarti yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu langsung mengganti katanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia dari kata stakeholders itu adalah pemangku kepentingan, opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 44. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah, nah ini adalah informasi bukunya dan kita diminta untuk menuliskan daftar pustaka dari informasi yang ada ini. Nah, kenapa saya masukkan ini ke dalam pengetahuan dan pemahaman umum? Karena ini merupakan pengetahuan yang umum atau yang harus dikuasai atau yang harus diketahui oleh orang-orang. Jangan sampai ada di antara kalian yang di umur segini tapi belum bisa menuliskan daftar pustaka yang benar. Nah, penulisan daftar pustaka ini sangat penting dan biasanya juga sangat dibutuhkan di dunia perkuliahan. Jadi biasanya ada beberapa kita diminta untuk menulis sebuah makalah atau artikel dan itu pasti ada daftar pustakanya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar bagaimana penulisan daftar pustaka yang benar.
baik itu yang dipetik dari buku, artikel, ataupun web. Nah, itu penulisannya berbeda-beda. Tapi untuk ini kalau kita lihat daftar pustaka dari buku. Nah, penulisannya adalah seperti ini. Urutannya nama, tahun, judul buku, kemudian tempat atau lokasi, tempat terbit maksudnya ya, dan penerbit, nama penerbit. Dan nama ini harus dibalik. Contohnya, Agnes Davonar berarti dibalik Davonar. Harus ada tanda koma juga ya, Davonar Agnes. Jadi kalau kita lihat yang benar ini adalah cara penulisannya Davonar Agnes, tanda koma ya di sini, dan harus diikuti setiap tanda titik ya. Jadi nama, titik, tahun, titik, judul buku, titik, tempat. Nah, khusus tempat itu bukan tanda titik, tapi tanda titik 2, tempat, kemudian penerbit, titik. Nah, kalau kita lihat penulisannya adalah Davonar Agnes, titik, tahun berapa? Tahun 2017, titik, judul buku. Oh ya, lupa. Judul bukunya itu harus ditulis miring. Surat kecil untuk Tuhan. Ini harus miring ya. Untuk ini saya tidak miringkan di tulisan saya karena saya tidak tahu menulis miring. Tapi pada intinya ini harus miring, titik. Kemudian tempatnya, tempat terbit adalah Depok, titik 2. Nama penerbitnya adalah Nauli Media, titik. Jadi ini adalah penulisan daftar pustaka yang benar yang dikutip dari buku. Nah, kalau kita lihat ya dari opsinya yang sama dengan yang sudah saya tulis adalah opsi yang A, yaitu Davonar Agnes 2017 Surat Kecil untuk Tuhan, Depok, Nauli Media. Next, kita ke soal nomor 45. Kalimat utama paragraf kedua adalah, kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pola pengembangan dari sebuah paragraf atau inti pokok dari sebuah paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya memiliki kalimat yang bersifat umum atau maknanya luas dan biasanya juga ditandai oleh beberapa kalimat penjelas setelah kalimat utama tersebut. Nah, di sini dikatakan paragraf kedua, berarti kita baca paragraf 2. Nah, kalimat utama itu juga biasanya terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Coba kita baca paragraf 2, khususnya kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalau kita lihat ini paragrafnya lumayan singkat, jadi kita baca seluruhnya saja ya, supaya kita juga bisa ketahui apa sih isi yang dibahas dari paragraf 2 ini. Ke kalimat 6, situs Sangiran merupakan situs prasejarah penghasil fosil-fosil hominid dan fosil fauna Pleistosen yang sangat terkenal di dunia internasional. Hingga sekarang, situs ini masih menjadi sumber data arkeologi, geologi, paleontologi, dan paleoantropologi untuk mengungkapkan kehidupan purba, evolusi manusia, dan evolusi lingkungan. Dalam kenyataannya, situs Sangiran tidak hanya dapat memberikan gambaran mengenai evolusi fisik manusia semata, tetapi bahkan mampu memberikan gambaran mengenai evolusi budaya, fauna, dan lingkungan. Nah, di sini ada 3 kalimat. Nah, yang menjadi kalimat utamanya itu adalah kalimat 6 karena ini bersifat umum dan maknanya luas dan juga ditandai dengan kalimat setelahnya itu berupa kalimat penjelasan. Ini nih. Hingga sekarang situs ini, kata ini itu merujuk pada kalimat sebelumnya yaitu kalimat 6. Situs apa yang dimaksud? Ya, situs prasejarah penghasil fosil-fosil hominid dan fosil fauna Pleistosen. Artinya kalimat kalimat ke-6 ini merupakan kalimat utama dari paragraf kedua. Berarti tinggal kita cari nih, mana sih yang merupakan opsi jawaban yang paling tepat. Opsi yang A, situs Sangiran merupakan situs manusia purba yang terbesar di dunia. Ini tidak, ini kayaknya ada di paragraf 1 ya, ini nih. Kemudian opsi yang B, situs Sangiran merupakan museum di Indonesia. Ini tidak. Opsi yang C, situs Sangiran adalah situs prasejarah. Nah, ini nih yang paling tepat. Sesuai dengan kalimat 6 tadi, situs Sangiran merupakan situs prasejarah. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, ke soal selanjutnya, soal nomor 46.
Perhatikan pernyataan berikut, situs manusia purba terbesar di dunia. Langsung kita baca soalnya, keunggulan di atas yang dimiliki oleh situs Sangiran adalah. Oke, di sini ada 4 pernyataan. Kita lihat apakah semua ini merupakan keunggulan atau hanya beberapa atau bahkan tidak ada. Kita baca dulu nih paragraf 1. Tadi paragraf 2 sudah kita baca, jadi kita baca paragraf 1 saja. Ke kalimat pertama, ini kayaknya ada tipe ya, ini kalimat pertama. Situs Sangiran merupakan salah satu situs manusia purba yang terbesar dan terpenting di dunia. Situs Sangiran terdapat di Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Pada situs Sangiran telah ditemukan sebanyak sekitar 100 fosil manusia purba Homo erectus atau 50% lebih temuan fosil Homo erectus di dunia dan lebih dari 60% yang ditemukan di Indonesia. Oleh karena kandungannya yang mempunyai nilai tinggi pada kesejarahan dan ilmu pengetahuan, maka situs Sangiran telah ditetapkan sebagai daerah cagar budaya. Selain itu, UNESCO telah menetapkan Sangiran sebagai warisan budaya dunia. Nah, kita sudah baca paragraf 1, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Ke pernyataan pertama, situs manusia purba terbesar di dunia. Nah, ini ada dijelaskan di kalimat pertama. Situs Sangiran merupakan salah satu situs manusia purba yang terbesar dan terpenting di dunia. Artinya pernyataan pertama ini benar atau menjadi keunggulan dari situs Sangiran. Pernyataan kedua, ditetapkan sebagai warisan budaya. Nah, ini juga ada nih. UNESCO telah menetapkan Sangiran sebagai warisan budaya dunia. Artinya, pernyataan kedua ini juga benar atau merupakan keunggulan dari situs Sangiran. Pernyataan ketiga memiliki fosil-fosil hewan purba. Ini juga ada dijelaskan di kalimat 3. Pada situs Sangiran telah ditemukan sebanyak sekitar 100 fosil manusia purba. Artinya, pernyataan ketiga ini juga benar. Opsi yang E, sumber data terlengkap bagi arkeologi. Kayaknya ini ada di paragraf 2. Ini nih. Hingga sekarang situs ini menjadi sumber data arkeologi, paleontologi, geologi, paleontologi, dan paleantropologi untuk mengungkapkan kehidupan purba, evolusi manusia, dan evolusi lingkungan. Dalam kenyataannya, situs Sangiran tidak hanya dapat memberikan gambaran mengenai evolusi fisik manusia semata, tetapi bahkan mampu memberikan gambaran mengenai evolusi budaya, fauna, dan lingkungan. Berarti opsi atau pernyataan keempat ini benar. Kenapa? Karena memang situs Sangiran itu menjadi sumber data terlengkap, dibuktikan dengan kalimat 7 dan 8 ini sebagai sumber data arkeologi, geologi, paleontologi, dan paleontologi. Dan juga tidak hanya memberikan mengenai evolusi fisik manusia semata, tetapi bahkan mampu memberikan gambaran mengenai evolusi budaya, fauna, dan lingkungan. Artinya ini sangat lengkap, berarti pernyataan keempat juga benar atau merupakan keunggulan dari situs Sangiran. Nah, kalau seperti ini, maka yang paling tepat adalah opsi yang E, semua benar. Lanjut ke soal nomor 47. Di bawah ini merupakan alasan dari pemilihan situs Sangiran sebagai warisan budaya dunia, kecuali. Tadi teksnya sudah kita baca, jadi langsung kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, memiliki seluruh jenis manusia purba yang ada di dunia. Perhatikan kalimatnya, memiliki seluruh jenis manusia purba yang ada di dunia. Apakah ini benar? Ini tidak ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa situs Sangiran telah ditemukan sebanyak sekitar 100 fosil manusia purba atau Homo erectus atau 50% lebih temuan fosil Homo erectus di dunia dan lebih dari 60% yang ditemukan di Indonesia. Artinya ini bukan seluruh jenis manusia purba, tapi hanya sekitar 100 fosil manusia purba atau 50%-nya saja atau setengahnya saja. Berarti bukan seluruhnya dong. Berarti opsi yang A ini salah. Nah, karena di sini mengatakan kecuali, maka yang paling tepat adalah opsi yang A, karena ini pernyataan yang salah atau pernyataan yang tidak benar. Kita lihat dulu opsi yang lainnya nih. Opsi yang B, memiliki fosil-fosil hewan purba. Nah, ini ada tadi dijelaskan telah ditemukan sebanyak sekitar 100 fosil manusia purba. Berarti opsi yang B ini benar. Opsi yang C, memberikan data-data Pleistosen. Nah, ini dijelaskan di kalimat 6. Situs Sangiran merupakan situs prasejarah penghasil fosil-fosil hominid dan fosil fauna Pleistosen yang sangat terkenal di dunia internasional. Artinya opsi yang C ini benar. Opsi yang D, memiliki 100 fosil manusia purba. Ini juga ada, memiliki 100 fosil manusia purba. Kemudian opsi yang E, memiliki setengah dari penemuan fosil Homo erectus. Nah, ini juga benar karena di sini dikatakan 50% lebih temuan fosil Homo erectus di dunia. Artinya ini setengahnya. Berarti opsi yang E ini juga benar. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang A karena ini pernyataan yang salah. Lanjut ke soal nomor 48. Kalimat fakta pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat nomor. Nah,
Ingat, kalimat fakta itu adalah kalimat yang benar-benar terjadi atau kebenarannya dapat dibuktikan dan biasanya disertai dengan data berupa angka ataupun data dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke, berarti kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, 1 dan 2. Kita baca. Situs Sangiran merupakan salah satu manusia purba yang terbesar dan terpenting di dunia. Ini tidak ada data-data tidak ada data-data atau sumber-sumber yang bisa kita jadikan acuan. Walaupun memang kalimatnya ini bisa bisa dikatakan bahwa iya ini memang benar. Situs Sangiran merupakan salah satu situs manusia purba yang terbesar dan terpenting di dunia. Ya, ini memang. Tapi kan kita meminta kita di sini untuk mencari kalimat yang fakta, yang berisi data-data atau sumber yang terpercaya. Kemudian kalimat 2, situs Sangiran terdapat di Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Nah, ada kata Kabupaten Sragen dan Karanganyar, artinya ini fakta karena menunjukkan sebuah lokasi atau tempat yang benar-benar ada. Berarti kalimat 2 ini bisa jadi kalimat fakta, tapi karena kalimat 1 tadi bukan fakta, berarti bukan opsi yang A dong, jawabannya opsi yang B, 1 dan 4. Tadi 1 sudah kita baca, kita kalimat 4, oleh karena kandungannya mempunyai nilai tinggi pada kesejarahan dan ilmu pengetahuan, maka situs Sangiran telah ditetapkan sebagai daerah cagar budaya. Nah, ini juga sebenarnya bisa fakta. Kenapa? Karena di sini dikatakan telah ditetapkan, artinya sudah ditetapkan sebagai daerah cagar budaya. Tapi lagi-lagi ini tidak ada data yang bisa kita jadikan sebagai sumber yang terpercaya. Berarti bukan opsi yang B, opsi yang C. 2 dan 8. 2 tadi kita sudah baca bisa jadi merupakan kalimat fakta. Kita lihat kalimat 8, dalam kenyataannya situs Sangiran tidak hanya dapat memberikan gambaran mengenai evolusi fisik semata, tapi bahkan mampu memberikan gambaran mengenai evolusi budaya, fauna, dan lingkungan. Ada kata kenyataannya, artinya ini bisa fakta, tetapi tidak ada data-data atau sumber-sumber yang bisa kita jadikan acuan bahwa kalimat 8 ini benar-benar fakta atau benar-benar terjadi. Dan kalau kita lihat kalimat 8 ini kebanyakan kalimatnya bersifat teori. Berarti bukan opsi yang C, opsi yang D. 3 dan 5. 3 dan 5 kita lihat. Pada situs Sangiran telah ditemukan sekitar 100 fosil manusia purba Homo erectus atau 50% lebih temuan fosil Homo erectus di dunia dan lebih dari 60% yang ditemukan di Indonesia. Nah, ini nih yang maksud saya, ada data-data atau sumber-sumbernya. Ada data-data berupa angka-angka seperti 100 fosil manusia purba, 50% lebih temuan fosil Homo erectus di dunia dan lebih dari 60% yang ditemukan di Indonesia. Artinya ini benar-benar fakta atau benar-benar terjadi karena ada data-datanya. Kemudian kita lihat kalimat 5. Kalimat 5. Selain itu, UNESCO telah menetapkan Sangiran sebagai warisan budaya dunia. Nah, ini juga sangat-sangat fakta. Kenapa? Karena ada sumber terpercaya yang kita bisa jadikan acuan. Apa itu ya? UNESCO. Berarti kalimat 3 dan 5 ini merupakan kalimat fakta. Yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Kata yang digarisbawahi pada bacaan tersebut adalah, kata yang digarisbawahi adalah Pleistosen. Nah, Pleistosen itu artinya kala dalam satuan waktu geologi yang berlangsung sekitar berapa? Sekitar 2.588 hingga 11.500 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat kalimatnya di sini, situs Sangiran merupakan situs prasejarah penghasil fosil-fosil homoid dan fosil fauna yang ada sekitar 2.588 hingga 11.500 tahun yang lalu. Berarti kalau kita lihat di opsinya, yang paling tepat adalah opsi yang B, kala, karena sesuai dengan artinya bahwa Pleistosen itu adalah kala dalam satuan waktu geologi yang berlangsung sekitar 2.588 hingga 11.500 tahun yang lalu. Nah, untuk soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum part 5 cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.